Anda paling yang mau tamat, ada yang mau tamat. Insya Allah Tolong tahun depan. ya, tolong kalau tamat jangan jadi tuh ketua BEM mana. Wah, begitu jadi BEM idealisnya minta ampun, ya kan? Baru gabung 1 tahun 2 tahun di partai politik sudah jadi pelacur. Pemimpin yang mendapatkan kekuasaan dengan cara curang akan berlaku amanah. Nggak percaya saya. Ya, karena itu saya pesimis. Tetapi sebagai warga negara berkali-kali saya mengatakan, mudah-mudahan dia amanah, mudah-mudahan dia hebat, mudah-mudahan dia berantas betul korupsinya, sehingga kita rakyat menjadi senang paling tidak. Tetapi biar tidak ada fitnahnya, berkali-kali pula saya mengatakan, saya Refly Harun tidak akan menerima jabatan apapun seandainya ditawarkan oleh pemerintahan Prabowo titik-titik. Kenapa Prabowo titik? Saya nggak tahu apa wakilnya bakal Gibran apa enggak, ya kan? Saya mengkritik karena saya ingin negeri ini lurus, negeri ini baik, ya. Negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, wabillahi taufiq wal hidayah. Jadi saya senang sekali di sini, ya. Saya kira saya tahu kenapa UNJ agak kritis, ya, karena masih fresh air gitu, ya. Udaranya masih belum terlalu polusi. Kira gitu, ya. Jadi kawan-kawan semua, ini disuruh mengevaluasi 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi yang kata Bahlil Raja Jawa, ya. Hati-hati kalau kita menyebutkan sesuatu itu harus jelas itu perawihnya siapa. Karena kalau ke perawihnya kita saja, itu sebentar lagi pasukan Raja Jawa itu akan mengadukan kita ke Bareskrim, ya kan? Karena saya baru aja baca Roy Suryo diadukan ke Bareskrim. Karena menyebut 99,9% Fufu Fafa itu adalah Gibran Raka Buming Raka oleh pasukan bawah tanah Jokowi. Luar biasa kan negara kita ini. Lama-lama ini negara apa negara atau negari gitu, ya. Jadi kawan-kawan semua, ya, kalau kita mau melihat 10 tahun, saya kira memang kita harus objektif juga lah, ya, sedikit, ya. Kasihan juga kan kalau tidak objektif. Jadi kemarin itu saya sedikit agak kesal dengan teman saya, ya, junior, masih di bawah saya sebenarnya angkatannya. Saya sudah selesai, dia baru masuk. Namanya Hanta Yuda, ya, mungkin pernah dengar, ya, seorang pengamat politik, ya, seperti Ubedillah Badrun juga, tapi juga surveyor atau pollster. Kan kalau pengamat politik, surveyor, pollster itu biasanya makmur-makmur hidupnya. Seperti Muhammad Qodari misalnya, ya kan. Kalau yang lebih senior lagi Denny J.A. Jadi dia mengatakan rating approval, tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi, kata dia 86,5%. Bayangkan 86,5% rakyat puas terhadap Presiden Jokowi. Dia bilang begitu. Saya bilang ini gimana cara dia melakukan survei? Seperti biasanya survei itu selalu respondennya 1.200, ya. Kemudian multi stage random sampling, kemudian macam-macam lah, ya. Nah, tapi sebagai pengimbangnya akhirnya saya bikin juga polling di Refly Harun Channel.
Jadi kalau ada orang yang motret-motret begini, ini bukan Intel ya, ini dari Reflection Channel. Karena tadi saya kira kegiatannya itu di mana gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah, santai begini juga bagus juga ya. Kayak Plato sama Aristoteles zaman dulu kan mengajarnya kan juga begini-begini kan. Nah, jadi 86,5. Lalu saya juga bikin polling dan yang ngikutinya lebih dari 100.000 orang ya. Polling yang saya bikin itu lebih dari 100.000 orang. Memang nanti saya akan bicara soal metode ilmiah dan lain sebagainya, itu soal yang, dan alhamdulillah polling yang lebih diikuti 105, mungkin posisinya sekarang sudah lebih dari 105.000 ya. Itu menyatakan bahwa 90% masyarakat Indonesia tidak puas kepada Presiden Jokowi. 90%. Yang tidak puas itu cuma 13% saja yang tidak puas. 77%-nya sangat tidak puas. Jadi kalau sangat tidak puas dan tidak puas digabung menjadi 90%. Jadi yang mengatakan puas 5%, mengatakan sangat puas 2%, yang tidak jawab 2%. Maka semuanya kurang lebih 100%. Kalau polling itu kadang-kadang jadi 101, kadang-kadang jadi 99. Kalau soal pembulatannya kan nggak disebut. Jadi kawan-kawan semua, dari sini terus terang saya merasa prihatin ya dengan perilaku teman-teman kita ya, yang pada akhir-akhir pemerintahan ini mulai ingin memake up, ngasih gincu kepada Presiden Jokowi agar terlihat bagus. Itu presiden yang pasti tahu bahwa dia banyak dimusuhi. Karena itu yang dilakukan adalah bagaimana menggerakkan kelompok-kelompok sipil. Kemarin ada pasukan berani mati tanggal 22 September kemarin. Setelah ditunggu-tunggu ternyata tak ada orangnya. Ternyata kata Roy Suryo, pasukan berani malu ya, bukan berani mati. Terwelu katanya. Gitu, terwelu itu terlalu. Jadi ya itulah yang terjadi di Republik kita. Kita akan lihat ya bagaimana pengaduan terhadap Roy Suryo ini. Saya kalau diadukan tuh udah sering sekali ya. Oh nih terakhir ya, saya sambil buka-buka, sudah 115.000 yang voting satu hari yang lalu ya, one day ago. Pertanyaannya adalah, apakah Anda puas dengan kinerja Jokowi? A, puas 5%, sangat puas 2%, tidak puas 13%, sangat tidak puas 78%, tidak tahu 3%. Ya, nggak bohong kan saya kan? 115 kilo yang melakukan polling. Memang teman-teman lembaga survei akan mengatakan bahwa wah itu metodenya nggak ilmiah karena everybody can vote ya kan? Semua orang bisa saja ngasih suara di polling tersebut. Nggak apa-apa. Yang penting jumlahnya banyak sekali, 115. Paling tidak ini satu realitas yang bisa kita pertanggungjawabkan. Dan itu adalah kelompok-kelompok kritis biasanya. Sama di sini. Saya yakin ya, kalau dikatakan apakah Anda puas sama Presiden Jokowi, 101% mengatakan tidak puas. Benar nggak? Ini nggak ada yang ketawa, ini nggak ngerti logika. Jadi saya pernah one day ya, ketika 2016 diundang Istana ya kan. 2014 saya termasuk orang yang percaya pada Presiden Jokowi. Dan ternyata saya bukan tertipu ya, salah ya ternyata. Jadi 2016 pernah diundang bersama 20 pakar hukum. Dan saya bilang waktu itu di depan Presiden Jokowi, Pak Presiden harus memimpin langsung pemberantasan korupsi. Tapi yang jadi masalah adalah dari 100 penegak hukum 101 yang korupsi, saya bilang. Saya ingin mengatakan betapa tantangan penegakan hukum luar biasa. Nah, lalu Denny JA ya, kemudian campaign yang kedua. Oh, itu campaign yang pertama tadi belum selesai ya. Saya nggak mau ngomong macam-macam banyak-banyak ya. Ini kan waktunya nggak terlalu kondusif juga. Tapi saya highlight terakhir ini aja. Jadi cara Hanta Yuda poll tracking bikin
kepuasan 86,5% yang kemudian diglorifikasi oleh Fahri Hamzah ya, itu adalah pertanyaannya begini, soal kepuasan itu. 1, sangat puas. A. B. Cukup puas. Ya kan Sontoloyo kan sudah. B. Cukup puas. Kemudian C. Kurang puas. Kemudian apalagi kemudian tidak puas. Kemudian tidak jawab. Ini Sontoloyo ini orang. Ya kan? Teknik cara ngasih pertanyaan yang remang-remang itulah yang kemudian, dan mayoritas mengatakan cukup puas, mayoritas. Jadi dari 86% itu 60 atau 70% mengatakan cukup puas. Orang Indonesia ya, terutama orang yang tidak terlalu kritis, itu jarang memberikan judgement yang keterlaluan. Biasanya ya yang tengah-tengah aja lah, kurang puas, cukup puas, gitu-gitu. Masa dia bilang sangat puas, cukup puas? Kan nggak begitu caranya. Kalau kita mau black and white, sangat puas, puas, ya kan? Tidak puas, sangat tidak puas, kan begitu jelas. Kalau mau lebih diametral lagi, puas tidak puas, itu lebih diametral, ya kan? Ini cukup puas, kurang puas, ya kan? Untung bilang agak puas, nggak ada agak puas ya. Agak puas. Nah itu teknik-teknik orang yang surveinya itu dibayar, kira-kira begitu. Biar kemudian mendapatkan sebuah judgement ya, sebuah penilaian yang memang baik. Oke. Satu lagi yang saya kritik juga, Denny J.A. itu udah pakarnya survei ya, pollster. Dia mengungkapkan, saya harus buka catatannya jangan sampai salah ya. Dia mengungkapkan 6 indikator untuk mengatakan 10 tahun pemerintahan Jokowi itu berhasil, kata dia. Dan Sontoloyonya apa? Dia bandingkan kondisi 2014 sama kondisi 2024 ya, gila kan? Jadi 2014 bagaimana angkanya, 2024 bagaimana angkanya? 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 22 nggak dihitung sama dia. Pokoknya depan dan belakang aja. Kalau depan sama belakangnya lebih banyak belakang, berarti maju, benar. Biru angkanya. Dia bilang merah, biru dan netral ya. Nah, coba misalnya yang paling Sontoloyo itu adalah soal pemberantasan korupsi ya. Jadi kawan-kawan semua, soal pemberantasan korupsi ini salah satu indikator untuk mengatakan sebuah negara itu berhasil atau tidak. Biasanya pakai IPK namanya, Indeks Persepsi Korupsi atau CPI, Corruption Perception Index. Saya jelaskan, yang namanya IPK itu kalau angkanya 0 sampai 25 itu negara 0 sampai 20 0 sampai 25 itu negaranya itu sangat korup, ya kan? 25 ke atas sampai 50 negara itu korup, ya kan? Di atas 50 sampai 75 negara itu bersih. 75 ke atas sampai 100 nggak ada negara 100 itu malaikat ya, negeri malaikat, ya kan? Itu sangat bersih. Nah, Indonesia posisi hari ini adalah 34 alias masih korup. Bukan soal 34-nya itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah adalah angka 34 itu sudah dicapai pemerintahan SBY 2014. Jadi indeks persepsi korupsi kita ketika SBY step down itu 34 dan SBY menaikkannya dari angka 20. Dari sangat korup menjadi korup, lumayan lah ya, masih korup juga. Tapi dari 20 ke 34 minimal naik 14 poin. Biasanya, kenapa ini? Angin. Biasanya yang paling susah itu adalah menaikkan angka tinggi kan. Kalau 20 ke 34, tapi kita juga harus apa? Kita harus hargai sebagai sebuah upaya. Jokowi pada era pertama yang menurut saya masih agak mending dibandingkan era kedua yang ugal-ugalan. Era kedua tuh era yang paling ugal-ugalan. Karena saya kira sudah ada Bahlil di situ mungkin ya. ini anaknya, anak-anak nih jangan nggak ngerti ya. Bahlil Anda nggak tahu siapa? Tahu ya.
Cuma nggak ada yang ketawa dia menyebut Bahlil kan. Bahlul. Sedih ya, gitu ya. Nah, Bahlul. ya. Tapi suara saya jelas kan? Jelas. Oke. Nah, jadi pada era pertama Presiden Jokowi, indeks persepsi kita pernah sampai 40 poinnya. Dicapai pada tahun 2019. Itulah yang paling the highest point, poin yang tertinggi. Sampai 40. Dan alhamdulillah setelah itu turun 37, naik sedikit 38, langsung terjun bebas jadi 34. Tidak pernah dalam sejarah turun sampai 4 poin. Saking kerennya Presiden Jokowi. Kemudian 2022, 2023, 34 lagi. 2024 kita tidak tahu karena belum selesai kan. Nanti baru kita ketahuan pada 2025. Itu artinya apa? Kalau kita pakai perspektif langit ya, kalau angka Anda sama dengan 10 tahun yang lalu dan kualitasnya korup, rankingnya tambah turun, ya Anda nggak bisa dikatakan netral. Kalau Denny Ja bilangnya netral katanya. Gimana mau netral? Itu berarti segala upaya untuk memberantas korupsi itu nggak ada yang berhasil, sehingga indeks persepsi korupsinya jalan di tempat. Tapi kan tidak kurang. Oh, kalau kurang celaka namanya, ya kan? Kalau dia kurang itu sudah tidak punya legitimasi lagi untuk memimpin seharusnya, ya kan? Coba bayangkan. Nah, yang paling menggelisahkan adalah, dan diakui sendiri oleh Denny Ja pakai angka, ternyata yang turun jelas-jelas angkanya itu adalah indeks kebebasan. Indeks kebebasan Indonesia makin lama makin turun. Plus indeks kebebasan pers makin turun juga. Kalau indeks kebebasan pers itu dia bilang nggak turun karena ranking naik dan lain sebagainya. Padahal jelas-jelas di situ angkanya turun. Nah, karena itu kawan-kawan semua ya, kalau kita mengevaluasi secara keseluruhan, saya sampai bingung ya, di mana untuk mengatakan Presiden Jokowi ini berhasil. Oke, paling tidak ya, berhasil menambah jumlah gedung, iya, menambah jumlah jalan, iya, menambah jumlah pelabuhan, iya. Tapi ya, kalau Anda menguasai setiap tahun uang 3.000 triliun, 3.000 triliun kurang lebih setiap tahun, masa Anda nggak bikin apa-apa ya kan? Misalnya UNJ ini lebih jelek dibandingkan 10 tahun yang lalu, ya pasti Anda marah sama rektornya, benar nggak? Ini uangnya kemana? Benar nggak? Betul. Jadi itu adalah hal yang biasa aja. Kalau misalnya infrastruktur lebih baik dibandingkan 10 tahun yang lalu, wajar. Karena anggaran ada. Dan anggaran itu, kalau kita bicara tentang misalnya pendapatan dan lain sebagainya, ya itu kan cuma dari ngeduk dari perut bumi aja, industri ekstraktif semua itu. Menggenjot ekspor dan lain sebagainya, bukan karena kreativitas otak manusia Indonesia. Jadi saya sukar. Oke, kita cek satu-satu. Dalam bidang politik, oke? Dalam bidang politik, angkanya indeks kebebasan kita menurun. Artinya kan gagal. Sekarang ini yang namanya Presiden Jokowi, sedikit-sedikit anak buahnya lapor, sedikit-sedikit lapor. Saya dilaporkan berkali-kali, sudah. Yang belum masuk penjara aja, yang belum. Jadi orang juga bingung kan, mau melaporkan, salahnya apa gitu. Kalau saya mengatakan kata Roy Suryo, Fufu Fafa itu adalah Gibran, ya kan? Apa salahnya? Udah dibilang 99,9%, dan itu didukung oleh bukti-bukti yang kicking, bukti-bukti yang tidak bisa ditolak lagi, ya kan? Netizen yang paling pintar sudah ngecek semua kan. Begitu ada di-spill nomor handphone, dikirimin GoPay. Ternyata muncul nama Gibran. Terakhir Selamat katanya, Selamat. Namanya diganti jadi Selamat. Tapi begitu dikirim melalui virtual BCA, tetap Gibran. Nggak bisa, nggak gampang mengubah kalau di bank ya kan. Kemudian tiba-tiba akun yang teridentifikasi itu di-mention oleh adiknya, bahkan di-mention oleh Presiden Jokowi sendiri. Lalu akun Fufu Fafa dan akun resminya catering itu
membuat cuitan yang kurang lebih sama soal gimana caranya beli gunting. Jadi kita ini kan bukan orang bodoh. Dari hal-hal seperti ini sudah terlihat kalau Fufu Fafa itu bukan Gibran, sudah lama polisi bergerak menangkap orang yang namanya Fufu Fafa. Tapi bingung siapa yang mau ditangkap kira-kira. Iya kan? Sudah lama orang mengadukan akun Fufu Fafa loh. Sekarang yang diadukan adalah orang yang membahas Fufu Fafa, bukan Fufu Fafanya yang diadukan. Kan nggak masuk akal. Itu bidang politik kita ya, yang kontemporer aja. Bidang ekonomi. Nah, bidang ekonomi ini ya, kawan-kawan semua ya, kira-kira kita ini hidup kita lebih baik atau lebih tidak baik? Ya, jangan terjebak pada kehidupan pribadi. Kalau kehidupan pribadi bisa lebih enak kita. 10 tahun lalu rumah saya masih bocor, sekarang nggak bocor lagi, kan? 10 tahun yang lalu saya nggak punya mobil, sekarang punya mobil. Bukan begitu. Itu yang namanya personal experience. Kalau personal experience, maka orang Jakarta yang dekat kekuasaan terutama senang semua. Yang tadinya miskin sekarang kaya raya, cukup jadi buzzer doang, ya kan? Begitu. Bukan begitu cara mengukurnya. Cara mengukurnya banyak hal. Salah satu yang kita ukur misalnya, ya, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, kemudian GDP, kemudian pendapatan per kapita, dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang paling kicking itu adalah yang paling menohok kita, utang pemerintah. Ketika SBY itu mengakhiri masa jabatannya, sejak Bung Karno sampai SBY, utang pemerintah kita itu cuma 2.600 triliun. Ya. Utang pemerintah mulai di zaman Bung Karno sampai SBY terakhir itu cuma 2.600 triliun. Zaman Jokowi keren jadas, ya kan? Dia naikkan sampai 3 kali lipat. Menjadi sekarang posisinya sekarang kurang lebih 8.700 triliun. Anda bisa bayangkan, hanya dalam jangka waktu 9-10 tahun dia naikkan utang itu 3 kali lipat. Keren kan? Nah, kalau seandainya ya Anda bilang, tapi kan ada jalan, jembatan dan lain sebagainya, kita cek lagi. Kalau kita bicara mengenai apakah itu men-trigger arus barang dan jasa yang lebih baik, terbukti ternyata barang dan jasa tidak lebih murah dengan adanya jalan-jalan dan lain sebagainya, tapi lebih mahal atau sama paling tidak. Kan tidak berhasil, berarti ekonomi biaya tinggi itu masih terjadi. Oke, soal ekonomi itu satu indikator saja, banyak indikator lainnya. Soal hukum, ya. Kira-kira menurut Anda hukum Indonesia benar apa nggak di pemerintahan Presiden Jokowi? Tambah nggak benar hukum, ya. Sebagai contoh adalah di Indonesia nyawa manusia Indonesia itu murah. Bayangkan, banyak orang mati, tapi bisa jadi tidak ada orang yang dihukum. Contohnya KM 50, nggak ada yang dihukum. Bahkan sehari pun nggak ada. 6 orang mati. Kanjuruhan, ada nggak yang dihukum? Enggak. Nggak ada yang dihukum. Angin yang dihukum. Makanya saya menciptakan lagu kan. Lagunya itu, begitu banyak sedih di hati bangsa ini, bertubi-tubi dilanda tragedi, 6 anak manusia meregang nyawa, tak ada keadilan untuk mereka, ya kan? Itu 6 manusia. Ratusan mati percuma karena gas air mata, Kanjuruhan jadi ladang rintihan. Awalnya saya bikin ladang pembantaian, tapi nanti dicekal lagi. Ladang rintihan, ya kan? Kita hanya menyaksikan, tak mampu menghentikan, segala cerita berlalu begitu saja. Ya itulah kita. Bayangkan orang lain ya, yang namanya begini udah mundur presidennya, ini enggak, sehari pun tidak ada. Nah, maka saya mengatakan terakhir ya, jadi kalau jadi politik, ekonomi, sosial paling tidak hukum. Sosial, pada masa pemerintahan inilah terjadi divided society, masyarakat yang terbelah, ya kan? Kelompok pendukung Jokowi sama orang yang barangkali kritis pada Jokowi, walaupun di tengah-tengahnya masyarakat yang apatis, ya kan? Tapi tidak bagus dalam sebuah demokrasi masyarakat yang apatis, yang tidak partisipatif, kan begitu. Coba bayangkan, tiap hari kita ribut sama buzzer.
ya kan? Bikin konten dihina oleh buzzer. Menghinanya mending intelek, enggak. Ya kan? Dia tidak mampu berargumentasi, yang ada sentimen yang dikeluarkan. Nah, untuk kemarin pendukung-pendukung Jokowi waktu saya di ILCIS kemarin malam sama Bang Karni Ilyas, agak jinak dah sudah sekarang, ya kan? Kelihatannya dia sudah mulai realistis gitu kan? Gitu. Mulai mau mulai mendengarkan, mungkin ya, atau taktiknya nggak tahu. Tapi hari ini saya masih menyaksikan mereka mengadukan pasukan bawah tanah lagi kan, mengadukan Roy Suryo, bayangkan. Jadi ada divided society, sengaja dibelah. Salah satu kritik terbesar saya adalah baru kali ini ada presiden yang memelihara relawannya. Kenapa? Saya bilang berkali-kali, saya bilang setelah presiden menang harusnya relawan itu dibubarkan. Kenapa? Karena Jokowi itu belongs to the republic. Dia milik republik, bukan milik para buzzer. Jokowi juga harus, Prabowo juga harus begitu. Tidak boleh ada orang nanti setelah dia dilantik menggunakan nama Prabowo sebagai institusi apapun. Kalau enggak akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Ya kan? Orang mengidentifikasikan saya dan Prabowo, saya dengan ini, itu kan cari rantai kekuasaan, ya kan? Karena itu kita ke depan ya, kawan-kawan semua ya, banyak sekali yang ingin saya share ya. Intinya beginilah, Anda paling yang mau tamat, ada yang mau tamat? Insya Allah Tolong tahun depan. ya, tolong kalau tamat jangan jadi tuh ketua BEM mana. Wah, begitu jadi BEM idealisnya minta ampun, ya kan? Baru gabung 1 tahun 2 tahun di partai politik sudah jadi pelacur, ya kan? Ya kan? Paling tidak tirulah Ubedillah Badrun di situ. Tepuk tangan buat Ubedillah Badrun. Ya kan? Karena kalau dia mau cari panggung, cari kekuasaan, mudah. Ya kan? Kita orang di sini juga gampang kalau mau cari kekuasaan. Ya kan? Saya tinggal ngomong aja di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kagum dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Inilah pemerintahan presiden yang tidak ada bandingannya, seperti Umar bin Khattab, ya kan? Bayangkan. How come, ya kan? Sama juga. Saya perintahkan tidak ada orang Gerindra yang korupsi. Saya perintahkan. Ternyata di belakang itu pelaku semua, jangan-jangan. Kacau kita ini kan. Makanya beda saya 2014 dengan 2024 begini bedanya. 2014 saya berharap sama Jokowi. Maka saya pernah menulis di Detikcom judulnya Harapan Itu Bernama Jokowi. Kenapa? Karena pada waktu itu saya melihat orang lugu kan, the carpenter, ya kan, tukang kayu yang jadi presiden, melawan orang putra mahkota atau menantu penguasa otoriter Orde Baru yang bernama Prabowo kan, dengan istal kudanya, dengan Lexusnya dan lain sebagainya, dengan kejeneralannya, ya kan. Kita lebih punya preferensi kepada the car vendor. Apalagi kalau aktivisan pasti nggak doyan sama Prabowo kan. Wah, optimis kita. Karena pilihannya nggak ada, gara-gara ada presidensial threshold ya. Cukup 3 tahun gitu. Udah gak percaya lagi saya akhirnya. Ya udah. Sampai kemudian jadi pengkritik sejak 2017 sampai saat ini. Dan untuk menunjukkan bahwa saya konsisten, berkali-kali saya mengatakan ya, ini juga pembelajaran bagi kita. Pendekatan saya sekarang, saya pesimis kepada pemerintahan Presiden Prabowo. Saya tidak percaya bahwa pemimpin yang mendapatkan kekuasaan dengan cara curang akan berlaku amanah. Nggak percaya saya. Ya, karena itu saya pesimis. Tetapi sebagai warga negara berkali-kali saya mengatakan, mudah-mudahan dia amanah, mudah-mudahan dia hebat, mudah-mudahan dia berantas betul korupsinya, sehingga kita rakyat menjadi senang paling tidak. Tetapi biar tidak ada fitnahnya, berkali-kali pula saya mengatakan, saya Refli Harun tidak akan menerima jabatan apapun seandainya ditawarkan oleh pemerintahan Prabowo titik-titik. Kenapa Prabowo titik? Saya nggak tahu apa wakilnya bakal Gibran apa enggak, ya kan? Jadi itu sikap konsistensinya. Biar kita mengkritik ini nggak dituduh, ini ngeritik ini mau cari jabatan, ya kan? Mau cari perhatian. Enggak. Saya mengkritik karena saya ingin negeri ini lurus, negeri ini baik, ya.
negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.